ada yang jadikan bunga, ada yang jadikan bak mandi. Jadi kita kumpulin lagi, ada hibah, ada juga ganti rugi. Tapi karena ada bahasa ganti rugi tadi, melambunglah harganya. Jadi ini untuk keseluruhannya, dulunya penuh nih. Yang bisa kita selamatkan bukan sisa, semuanya masih utuh, sudah kita identifikasi, cuman semuanya kita kumpul di sini. Ada yang nanyakan sesuatu. Ini kerjaan kita kemarin. Ini baru di tahun ini. Tahun ini. Suka. Cuman bermain malam, ini Siska malam. Kita mau Siska ini kan tujuannya media bercerita. Lewat kearifan lokal Songket ini kita bercerita tentang sejarah yang terjadi di masa itu. Ini kita temanya Welcome Fire, perjalanan bara di masa Ombilin. Dari Lesban, dari Silo sampai naik ke gerbong kereta api. Kita pakai kereta apinya juga. Kita mainkan miniaturnya juga. Miniatur kereta api kita bikin juga. Ini berarti dalam karnival itu siapa aja yang mau ikut boleh aja. Silakan, karena setiap orang punya rasa dan seninya masing-masing kan. Kita sekarang di sini, kita kumpul. Kita barengan. Kawan-kawan. Kita barengan biar nggak bentrok sama yang tim lagi, tim yang lainnya. Kita kemari. Ya. Waktu lawan banyak. Masih tersebar. Bisa kita ngumpul adik? Kita ngumpul bentar, ayo. Kita ngumpul bentar. Itu beda lagi kompolnya. Nah, kita ngumpul bentar. Jadi sekarang kita di sini. Jadi walaupun eksploitasi dilakukan di masa itu, terjadi di masa itu, tetap asupan gizinya mereka perhatikan. Karena tenaga nenek moyang kita mereka manfaatkan. Ini rumah potong, rumah pemotongan hewan. Jadi walaupun kerja paksa, tetap mereka menerima daging, makan daging. Ini sistem generatornya. Tekanan uap panas diproduksi di sini. Ini tempat penyimpanan sayuran atau makanan basah. Ini pabrik es tertua kedua di Sumatera Selatan. Ini gudang padi di masa kejayaan, di masa Morso jadi kandang kuda. Kita lihat prosesnya. Kita sekarang berdiri di sini, ya. Kita berdiri di sini. Dari sistem generator, sumber air lanjut ke tangki penampung air. Dari tangki penampung air disalurkan ke pipa uap. Ketika batu bara terbakar, otomatis air dalam pipa uap tadi menjadi tekanan uap dan disalurkan masuk ke basement kita. Dari basement kita naik ke tangki atau tangki uap panas, baru nanti disebarkan. Jadi kayak air skuter lah sistemnya. Kalau sekarang. Nanti kita lihat sistem generatornya. Nah, ini tulisan. Ini yang kita dulu. Sekarang bukan nama yang tulisannya, tapi nomor registrasi di lengan tadi. Jadi kalau mereka meninggal, tulisannya dicatat dengan nomor. Jadi buat adik-adik, tim ini kelas berapa? 12. Nanti kalau ke rumah Masuro, walaupun ini temanya wisata, mungkin buat adik-adik tetap baca doa, jangan cicilan. Karena kita nggak ngelihat. Tidak semua orang bisa ngelihat kita. Paham ya? Jadi jangan sampai ada yang sakit, jadi jangan sampai ada yang ketempelan di dalam. Karena tetap kita nggak ngelihat, tapi yang jelas kesengsaraan, kesedihan, air mata, darah kumpul di masa itu. Nenek moyang kita dibuat catat nomornya. Ini yang terjauh, ini yang terdekat. Kita lihat beda antara masa Rogi dan Robusa. Nenek moyang kita dulu sangat segan ke Belanda. Karena mereka menganggap Belanda ini menghadirkan fasilitas bagi mereka.
Walaupun tanpa mereka sadari, ini lagi jadi lomba. Di masa Rodi ini namanya kita dipersilakan dengan style dan atribut mereka masing-masing. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang mereka disiplinkan memakai pakaian kulit kayu taro atau bunyi gitu. Ada juga yang dekat ke Jepang matanya disipitkan. Itu di masa Romusa. Jadi ini buat kawan-kawan sini inti dari pelajaran yang bisa kita ambil. Ada yang bisa menyimpulkan? Sekarang kalau kita fokus ke sejarah. Jadi yang bisa kita tarik dari masa lalu, perjalanan masa lalu, politik adu domba itu terjadi karena komunikasi. Kejiwaan orang bisa dikuasai, bisa di-setel karena iming-iming kejayaan. Jadi masalahnya cuma dua, ada komunikasi, ada uang, ada psikologi. Ya, komunikasi yang tidak satu, tidak nyambung, ada iming-iming kejayaan, ada uang, kejiwaan kena, psikologi kena. Jadi kalau ada masalah dengan komunikasi, solusinya apa? Solusinya komunikasi. Komunikasikan. Kalau ada masalah dengan uang, apa solusinya? Uang, ada utang bayar. Ini kejiwaan manusia ini yang nyetel. Jadi ini politik adu domba yang dipakai Belanda. Antara komunikasi dan uang, itulah politik adu dombanya. Itu benar. Masih ada nggak? Itu generator. Jadi di sini batu bara dibakar. Dari tabung penyimpanan air akan disebarkan ke pipa-pipa uap. Otomatis ketika batu bara terbakar, air yang pipa uap tadi menjadi tekanan uap panas yang ditransferkan masuk ke bawah mesin bertanya. Ini itu generator. Yang keluar di sini, yang selesai di sini tahun 1921. 1894 itu tahun pabrikan. Mungkin kalau sekarang produk Indonesia yang niru mungkin kita bangun ya. Kita bangun sejak tahun sekian kan. Itu niru juga pola packaging promosi mereka. Ini buatan Jerman sebetulnya, batanya pun diimpor dari Jerman. Kita lihat ke dalam. Ini belajar, apa? Di sini batu bara dibakar. Ini batu bara kan dibakar nih. Masuk aja. Kalau nggak masuk nggak tahu kan? Sini batu bara dibakar. Ini tabung penampung air, nanti menyebarkan airnya ke pipa-pipa uap. Ini dulunya pipa uap. Jika lubang ventilasi ini dulunya pipa uap. Kemana pipa uapnya? Sudah habis diambil masyarakat. Ini ada masa setelah kita merdeka tahun 45 sampai 50, tentara NKRI disebarkan ke Nusantara kita buat mengamankan Indonesia. Karena Belanda mau masuk lagi kan. Di tahun 1866, 67, 68 itu hadir kayak pahlawan kesiangan yang butuh bantuan sembako, kemari tanda tangan. Kenapa? Karena kalau etnis Minang punya ulayat, mereka bisa nyawa. Buat keturunan Jawa di sini mau ngapain? Ada ulayat nggak ada. Buat keturunan Batak, Tionghoa dan etnis lainnya mau ngapain di sini? Jadi ekonomi masyarakat yang kacau, hadir satu pahlawan yang ingin bagi-bagi sembako. Nggak taunya itu PKI. Jadi semua yang terlibat PKI, ada yang ditangkap, ada yang ditahan, ada yang dibunuh, nggak jelas. Pokoknya hilang. Dan anak cucunya dicekal untuk dapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak. Akhirnya penjara di mana-mana terjadi. Ini habis. Kita kembali ke STEM. Kita lihat batu batanya. Ini batu bata mereka beda. Kalau kita anak kita semen, pakai semen. Semen itu ketika sudah kering kan keras. Kalau ini enggak, ini lunak loh. Lunak kan? Jadi positifnya kalau ada getaran atau gempa, dia malah meredam. Mereka memikirkan kualitas. Kalau kita selapis, berapa tebalnya tuh, lihat. Berapa tebalnya tuh, kita lihat nyamping mundur deh. Berapa tebal dindingnya? Tebal sekali. Jadi poin dari STEM ini, ilmu terbesar ini, ruangan ini. Apa sih ruangan ini? Ini ruangan tempat saluran udara buang. Jadi gini,
setiap pembakaran butuh oksigen, oksigennya ketarik, dan setiap karbonnya ketika di sini terjadi pembakaran mencari tekanan yang lebih rendah. Jadi kalau di sini terjadi pembakaran, asapnya teratur keluarnya, karena karbon ngejarin tekanan yang lebih rendah. Oksigen terhisap buat pembakaran, karbonnya terbuang rapi. Ini salah satu contoh steam generatornya. Kita ke samping. Di masyarakat, waktu kita ingin menjadikan ini museum, di masyarakat ada yang jadikan alat tangga, ada yang jadikan pagar. Karena sudah saking banyaknya atau memang tidak tahu. Ini ada nomornya. Buat nisan. Karena sudah banyak. Kalau yang di masyarakat kita minta lagi kemari, kita selamatkan karena ini saksi sejarah kita. Ada pertanyaan buat teman-teman? Kita cerita dari ini dan ya. Ada yang mau berfoto dulu? Silakan. Yuk. Pasarannya ke seluruh dunia. Kenapa di Sawalunto tidak terlalu seperti itu legam? Kenapa Sawalunto tidak terlalu mahal? Sawalunto kenapa ini cuma 5 ribuan, cuma 10 ribuan di sini ya? Kalau di Semarang atau di Bali sampai 500 ribuan. Nih, ini kalau di Bali sudah sampai 1 juta sekian, 500 ribuan, ya kan? Hanya sebesar ini, kenapa bisa mahal? Karena kelangkaan tadi. Di sini sudah mungkin banyak batu bara, jual 5.000 pun orang belum tentu mau beli. Sudah saking banyak. Tapi kalau orang bangsa-bangsa Eropa paham apa kualitas tentang batuan tadi. Sama kalau di daerah adik-adik ini daerah-daerah zaman batu akik dulu, Pak. Batu akik, iya kan? Batu akik yang di sini jutaan, di SBY jutaan, di tanah adik-adik mungkin batu murahan gitu kan. Sama mungkin sama batu bara di Sawalunto. Tapi batu bara kita ini sudah dunia loh. Ya kan? Apa? Enggak, ini pecah tadi. Nanti kita lihat di situ. Ini jatuh. Kalau enggak. Apanya? Kita ke ini objek wisata terbesar. Adik-adik kalau mau berfoto di situ juga kita ada mural. Di belakang mural itu masih dipagar, itu rumah potong. Kenapa ditutup masih dipagar? Karena masih aktif, masih produktif di situ. Orang masih potong baterainya lu. Sini pabrik es, kita ada mobilnya di dekat situ. Masih komplit ya timnya. Cerita dari mobilnya. Jadi kemarin ada juga buat dari adik-adik dari Muman.
membawa tema yang berbeda tentang agama, tentang sejarah, dan tentang budaya IPS-nya. Sekarang saya ini IPS enggak? IPS lagi. IPS semua. Ya kumpul anak-anak IPS. Anak-anak IPS. Sudut pandang sejarah ini, sudut pandangnya bisa dikatakan sudut pandang IPS. Memang sejarah IPS ya. Jadi ini di sini dulunya ruangan lokasi pabrik es. Karena sudah habis diambil di masyarakat, tinggal puing-puingnya sekarang. Jadi di sini dulu memproduksi es balok dan ngawetin ikan atau sayuran. Silakan masuk. Jadi sekarang tinggal puing-puingnya. Bekas pabrik es ini kita rombak, kita alih fungsikan jadi cerita dari Om Bilin. Cerita dari Om Bilin ini apa sih? Cerita dari Om Bilin ini mengenai sejarah lisan. Sejarah lisan dari narasumbernya keturunan orang-orang rantai, keturunan orang-orang yang pernah ada di masa itu. Kalau sejarah di dalam itu sejarah apa? Itu sejarah arsip. Sejarah ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip-arsip atau data-data dari Belanda kita minta disaring ke ANRI, baru diteruskan ke dinas kita. Itu sejarah arsip. Kalau ini sejarah lisan. Kenapa ada sejarah yang berbeda? Pastinya beda gini. Kalau sejarah arsip kita minta dari Belanda, industrinya, kejayaannya, keberhasilannya mereka pamerkan, ya kan? Kesengsaraannya mereka samarkan. Pasti nggak mungkin mereka ngaku gitu kan. Kalau sejarah arsip, nanti mereka cerita gimana mbahnya hidup seperti ini, susah seperti ini. Kalau di dalam, kalau kita yang lihat sepintas lalu, seneng orang dulu makannya ada daging ada apa gitu kan. Tapi nggak gimana ya? Sejarah ini, ilmu sejarah ini bukan ilmu kepastian. Ilmu sejarah ini ilmu sosial, sekali lagi ya. Ilmu sudut pandang. Sulit mana ilmu sejarah pada ilmu IPA apa IPS? Sulit mana? Sulit mana IPA apa IPS? Enggak, sulit mana? Ini pilihan. IPA apa IPS, mana yang lebih sulit? Tapi yang lebih sulit itu IPS. IPA itu ilmu rumus, ilmu pasti. Kalau IPS ini ilmu sosial. Tadi saya bilang kriminal politik mereka hadirkan di sini buat kerja paksa. Tahanan politik mereka hadirkan. Pertanyaannya tahanan politik ini siapa? Siapakah tahanan politik tadi? Saya contohkan ketika VOC masuk ke pribumi, ke sawah pribumi meminta beras dengan harga minim. Otomatis pribumi menolak. Ketika pribumi menolak, pribumi dianggap pemberontak. Jadi pertanyaannya siapa penjahatnya? Siapa penjahatnya? Jadi gini, kriminal politik yang dimaksud bukan berarti penjahat yang sebenarnya. Ini ilmu sudut pandang. Ilmu sejarah itu ilmu sudut pandang kayak koin, punya dua sisi yang berbeda. Willem Hendrik de Graaf bagi Belanda dia pahlawan, tapi gimana bagi Indonesia? Tetap aja penjajah. Kopassus macan Asia bagi Indonesia, tapi gimana bagi Timur Timur? Tetap aja sang pembantai. Ya, jadi ilmu sejarah itu wajib dipelajari, wajib diupdate, wajib dikejar, tapi jangan langsung ditelan, dikunyah-kunyah dulu. Makanya di ilmu sejarah itu ada riset yang perlu diupgrade setiap harinya, setiap saatnya. Karena sejarah itu pemenang lah punya sejarah. Sejarah Soekarno bakalan terungkap zaman Soeharto, sejarah Soeharto bakalan terungkap zaman setelahnya. Itu sejarah. Ada pertanyaan? Ini sejarah lisan di sini. Kita lihat. Ini kipas yang pernah dipakai. Ini di yang berjarak ini ada penghubung antara terhadap satu dengan terhadap lainnya, terminal satu dengan terminal lainnya. Jadi orang rantai tadi itu apakah cuma istilah? Enggak, mereka beneran di rantai. Kita ke belakang.
Bisa dilihat kearifan lokalnya. Nah, 5.000. pecah. Berarti ini batu bara yang dari IPC. Kalau tipe lain dari yang IPC itu nggak bisa ya dijadikan? Jadi kalau minumnya sembunyi mau gelang Ini masyarakat masih ada yang membawakan kayak atau ada di sini. Jadi kenapa dia ulangan tuh? Kita ingin Lucu soalnya, Bang. Ini pompong kan? Oh, pompong. Ini pompong kan? Kok dia bisa di sini? Pengen nengok cara kerjanya, Bang. Tidak kalau dia dia ambil lah cik. Bapak yang ngerjain? Enggak. Lagi jawab salah. Wilson. Ini Wilson. Soal kamu tuh kembali. Tapi estetik. Beda videonya hidup ya. Ya, dia juga lagi aku apa? kalau dilakukan wawancara dia Kalau adik-adik yang hobi sejarah, ada yang bisa browsing nggak nih? Saya lihat sini, cuma bukan TKI ku. Kayaknya TKI. Ini ngari lagi foto tentang kita beli macam. Disuruhku. Oke, silakan masuk barisan yang belum masuk barisan.